Lagolo berjalan ke sana kemari mencari asal suara itu. Lagolo semakin penasaran. Dia berjalan sampai ke belakang bukit. Akhirnya dia menemukan sebuah pohon yang amat besar. Buah pohon itu berwarna hijau muda, bentuknya seperti tabung berlubang, bergelantungan menjuntai ke bawah. Sepertinya suara aneh itu berasal dari lubang tersebut. Karena penasaran dengan suara itu, Lagolo sampai tersesat di hutan. Lalu siapa Lagolo dan mengapa dia sampai tersesat di tengah hutan? Yuk, mari kita ikuti ceritanya. Pada zaman dahulu, di sebuah wilayah Diopo, hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka mendambakan kehadiran seorang anak. Setiap hari mereka berdoa, memohon pada Yang Kuasa agar diberikan keturunan. Permohonan mereka pun dikabulkan oleh Tuhan. Beberapa tahun kemudian mereka dianugerahi seorang bayi yang tampan dan lucu. Bayi itu diberi nama Lagolo, yang berarti pembuka jalan. Lagolo sangat dimanja oleh orang tuanya, sehingga dia menjadi anak yang pemalas. Setiap hari dia hanya bermalas-malasan saja di rumah. Ketika pergi bermain, dia sering berkelahi dengan teman-temannya, sehingga orang tuanya menjadi malu akan perilaku Lagolo. Usia Lagolo kini memasuki 17 tahun. Lagolo, usiamu kini 17 tahun. Sudah saatnya engkau berburu ke hutan, anakku. Buat apa aku berburu ke hutan, ayah? Lebih baik aku tidur-tiduran saja di rumah. Lagolo, berburu merupakan adat desa kita. Jika kamu tidak mau berburu, anakku, kamu harus menghadap ketua adat mendapatkan hukuman. Apakah itu yang engkau inginkan, anakku? Tidak ada pilihan lain bagi Lagolo. Keesokan harinya mereka berangkat ke hutan. Tetapi Lagolo yang terbiasa malas, baru setengah perjalanan sudah mengeluh kecapean. Ama, bibu ondro, maki amae. Tidak, anakku, samporo wali, mai ocira. Iletan ya mae tiwa uku panah busur lengah nono aki amae tiwa uku madeke. Baiklah anakku, biar ayah saja yang membawanya. Lagolo sengaja berjalan pelan supaya tertinggal dari rombongan. Setelah rombongan terlihat cukup jauh, dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Lebih baik aku beristirahat saja di sini. Buat apa mengikuti mereka? Bikin capek saja. Nanti pulang mereka lewat jalan sini kok. Lagolo semakin penasaran. Akhirnya dia menemukan sebuah pohon yang amat besar. Buah pohon itu berwarna hijau muda, bentuknya seperti tabung berlubang, bergelantungan menjuntai ke bawah. Karena penasaran, dia sampai tertinggal dari rombongan. Ama, Ina, tapi si matake, dia tersesat di hutan. Berhari-hari dia menyusuri hutan itu sendirian. Ketika malam tiba, dia tidur sendirian di hutan kedinginan. Sampai suatu hari, ada seorang pemburu menemukannya sedang tertidur di bawah sebuah pohon.
Namaku Sandari. Aku seorang pemburu. Mengapa kau terlihat menyedihkan di hutan seperti ini? Namaku Lagolo. Aku tersesat di hutan dan tertinggal dari rombongan ayahku. Jangan jadi manusia cengeng. Kau sepertinya laki-laki cengeng. Kalau kau mau, aku bisa mengajarimu berburu dan memanah. Lagolo pun diajarkan oleh Sandari memanah, bercocok tanam, sehingga Lagolo menjadi anak yang pemberani. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika di tengah perjalanan, mereka menemukan bertemu dengan dua raksasa pemakan manusia. Lihatlah Bai, ada dua manusia yang jika kita makan pasti lezat Bai. Iya ampun, kalau dipanggang dagingnya lezat sekali. Lagolo, perlihatkan kemampuanmu memanah. Bereskan dua raksasa itu sebelum mereka memangsa kita. Lagolo pun segera menarik busur panahnya, dan busur panah itu tepat mengenai jantung Empu Ranggasana. Melihat hal itu, Wai Ranggasana begitu marah melihat suaminya telah terkapar. Empu Ranggasana! Tetapi sebuah anak panah tepat mengenai jantungnya. Wai Ranggasana pun roboh seketika. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah alun-alun kerajaan. Alun-alun itu sangat ramai. Ternyata sedang diadakan adu ketangkasan. Lagolo pun masuk ke tengah alun-alun itu untuk mengikuti lomba tersebut. Mereka melawan prajurit kerajaan. Anak panah itu tepat mengenai sasaran. Lagolo pun memenangkan pertandingan itu. Setelah itu Lagolo memanjat pohon secepat monyet dan mengalahkan prajurit kerajaan. Raja pun menemui Lagolo. Hei anak muda, siapa kau? Kau hebat sekali. Namaku Lagolo Sangaji dan ini Lengamada Sandari. Mereka pun diberikan hadiah, tetapi Lagolo menolaknya. Dia hanya meminta diantarkan ke kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, Lagolo disambut oleh orang tuanya karena Lagolo dipikir sudah tewas di tengah hutan. Akhirnya Lagolo pun kembali kepada orang tuanya dan menjadi anak yang baik dan berbakti kepada keluarganya. Banyak yang lupa. Begitu ceritanya sedikit. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hairil, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lupa ingat ada teks yang lupa, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari cerita tadi. Apa manfaatnya anak-anakku sayang? Yang pertama, kita tidak boleh membantah orang tua. Jadi anak tidak boleh belajar dari apa saja, ya, dari apa saja dan dari mana saja, ya. Stop sama teman pun bisa jadi pelajaran buat kita. Oke? Apalagi yang keempat? Apalagi nilai moral yang keempat?